Sesal. Tok, tok, tok. Patricia sayang, buka pintunya nak. Panggil Yura. Tidak ada sahutan, khawatir terjadi sesuatu pada putrinya. Yura akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam kamar. Dia mengernyitkan kening ketika melihat kamar ranjang. Kosong, putrinya tidak adanya di sana. Cia, kau di mana nak? Ceklek, pintu kamar mandi terbuka, muncul Patricia dengan wajah sembab dan juga mata yang membengkak. Aku di sini bu, saut Patricia lirih. Ada apa? Yura menatap sedih ke arah putrinya. Dia kemudian berjalan menghampirinya lalu mengusap wajahnya yang terlihat pucat. Kenapa menangis lagi, Patricia diam tak menjawab. Banyak hal yang membuatnya tidak bisa berhenti menangis. Sejak semalaman, kematian kakeknya, surat wasiat tentang hak warisnya, juga tentang hidupnya yang tak lagi memiliki masa depan. Sebenarnya Patricia tidak menyalahkan Junio yang telah merenggut kegadisannya. Dia pun sadar kalau itu adalah bentuk hukuman yang diberikan oleh Tuhan atas semua dosa yang pernah dia perbuat. Hanya saja sekarang, Patricia merasa sangat kotor. Dia merasa kalau dirinya adalah manusia paling hina di muka bumi ini. Cia, kakekmu sudah tenang di surga sana, jangan menangisinya lagi ya. Nanti kakekmu menjadi tidak tenang di surga. Ucap Yura mencoba menghibur kesedihan sang putri. Ikhlaskan ya, biarkan kakekmu damai di tempatnya berada sekarang. Aku menyesal atas apa yang sudah kuperbuat pada kalian semua, Bu. Saut Patricia sambil menangis, menahan tangis. Jangan bahas apapun lagi mengenai masalah itu ya nak. Ayah, ibu, kakekmu, bahkan Eleanor pun sudah ikhlas memaafkanmu. Kita semua tidak ada yang menghakimi kehilafan yang telah kau perbuat. Jadi jangan merasa terbelenggu ya. Lupakan semuanya. Kita buka lagi lembaran yang baru, sambung Yura bijak. Ketahuilah nak, semuanya bisa seperti ini berkat adikmu Eleanor. Karena kebaikan hatinya sekarang ibu dan ayahmu bisa memiliki hubungan yang sangat baik. Berkat Eleanor juga kau bisa mendapat pengampunan maaf dari semua orang. Jadi ibu harap kamu jangan membuat adikmu merasa kecewa. Dia begitu tulus ingin menyatukan kita semua. Suara Patricia tercekat. Adik? Eleanor adiknya? Bisakah aku menerimanya? Cia, saat ini adikmu sedang sangat membutuhkan dukungan. Dia sakit parah dan baru saja melakukan operasi besar. Tadi pagi ayahmu baru saja mendapat kabar kalau Eleanor sudah sadar. Dan sekarang, ibu ingin mengajakmu pergi menjenguknya di rumah sakit. Kau mau kan pergi bersama kami? Tanya Yura dengan suara yang sangat lembut. Aku belum siap bertemu dengan Eleanor, Bu. Malu, jawab Patricia sambil menundukkan kepala. Yura tersenyum, dia sudah menduga kalau putrinya akan menjawab seperti ini. Ya sudah, tidak apa-apa, ibu mengerti. Kalau begitu, ibu pergi dulu ya. Kasihan adikmu, dia mencari-cari semua orang. Patricia mengangguk, dia hanya bisa tersenyum getir saat sang ibu mencium pipinya. Rasanya masih hangat seperti dulu. Sama sekali tak berbeda setelah apa yang telah dia lakukan. Bu, Yura yang hendak membuka pintu kamar menoleh, dia terkejut melihat putrinya yang sudah berderai air mata. Astaga Cia, kau kenapa nak? Kenapa menangis? Cecar Yura sambil berjalan cepat ke arah putrinya yang sedang menangis sesegukan. Hiks bu, maafkan aku bu. Aku benar-benar sangat menyesal pernah berniat mencelakaimu dan juga Eleanor. Aku sangat menyesal sampai rasanya ingin mati. Aku menyesal bu. Jerit Patricia sambil memukuli dadanya sendiri. Aku jahat bu, karena kejahatanku itu Tuhan menjadi sangat marah lalu mengambil semua yang berharga dalam hidupku. Aku menyesal bu, sungguh. Yura merasa amat sangat terenyuh mendengar penyesalan yang terus diucapkan oleh putrinya. Dia dengan sayang memberikan pelukan hangat pada gadis yang sedang terluka batin ini, mencoba menyalurkan kehangatan agar tak terlalu merasa frustasi. Nak, setiap manusia pasti banyak melakukan kesalahan. Tak terkecuali dirimu. Bahkan ibu dan ayah juga melakukan dosa-dosa yang sama besarnya seperti apa yang sudah kau perbuat. Kau tidak sendiri nak, jangan sedih, oke? Hidupku hancur bu. Aku sudah tidak punya harga diri lagi. Semuanya hancur karena kesalahanku sendiri. Aku kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupku bu. Sekarang tak ada lagi yang tersisa, semuanya hilang. Jerit Patricia lagi sambil mencakari kulit tubuh hingga mengeluarkan darah. Mata Yura terbelalak lebar melihat tindakan gila putrinya. Segera dia menahan tangannya agar tidak terus menyakiti dirinya seperti ini. Sungguh ini adalah kali pertama Yura melihat Patricia setertekan ini. Dia juga merasa sedikit aneh karena putrinya terus menyebut jika hidupnya sudah hancur dan tidak lagi memiliki harga diri. Patricia, kendalikan dirimu sayang. Jangan seperti ini. Kau bisa terluka nanti. Bujuk Yura sambil terus menahan tangan putrinya yang ingin kembali menyakiti dirinya sendiri. Biar saja bu, aku malu, aku jijik bu, aku jijik.
Brian yang saat itu sedang gusar menunggu istrinya yang tak kunjung datang, memutuskan untuk menghampirinya di kamar Patricia. Dia kaget setengah mati saat mendengar suara teriakan dari dalam kamar. Brian dengan panik berlari menaiki anak tangga, takut kalau Patricia akan kembali melukai istrinya seperti waktu itu. "Brak, Yura, ada apa?" "Astaga, Patricia, apa yang kau lakukan, nak?" Pekik Brian sok. Yura yang sedang kesulitan menahan putrinya segera berteriak meminta Brian untuk menolongnya. "Bri, cepat bantu aku memegangi tangan Sia, dia ingin terus melukai dirinya sendiri." Brian segera berlari ke arah anak dan istrinya kemudian menampar wajah Patricia. Dia sengaja melakukan hal tersebut agar putrinya bisa segera sadar. "Brian?" jerit Yura kaget. "Sadar Patricia, apa yang sedang kau lakukan sekarang adalah sesuatu yang sangat bodoh," teriak Brian sambil mengguncang bahu putrinya yang terdiam dengan tatapan kosong. "Sadar nak, sadar, menyesal itu boleh, tapi jangan sampai kamu melampiaskannya dengan cara seperti ini. Kau hanya akan merasa semakin sakit sayang, jangan seperti ini, oke?" "Ayah, tubuhku kotor ayah, aku sekarang sangat menjijikan. Aku ternodai. Bagaimana caranya aku memberitahu kalian tentang keadaan ini? Bagaimana caranya aku mengatakan pada kalian berdua kalau sekarang aku adalah seorang pelacur? Bagaimana ayah? Bagaimana?" Brian dan Yura kaget bukan main saat Patricia tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri. Mereka berdua kemudian membawa Patricia ke atas ranjang lalu membaringkannya dengan hati-hati. "Jangan khawatir Cia, pasti baik-baik saja," ucap Brian sambil menatap istrinya seperti kesulitan bernapas. "Tunggu sebentar ya, aku akan memanggil dokter untuk memeriksanya." "His, Bray, kau pergi saja ke rumah sakit. Eleanor juga sedang membutuhkan kehadiranmu di sana biar Patricia aku yang urus," ucap Yura sesegukan. "Tidak Yura, Eleanor memang sedang menunggu kehadiran kita di sana, tapi dia tidak sendirian. Sekarang Patricia jauh membutuhkan kita berdua. Eleanor pasti paham jika kita datang sedikit terlambat," saud Brian menolak keinginan sang istri. "Tapi Bray, Eleanor, sudah, yang penting kita sudah tahu kalau Eleanor baik-baik saja. Tunggu sebentar, aku akan menelpon dokter dulu untuk memeriksa Patricia." Setelah berkata seperti itu, Brian berlari keluar dari dalam kamar. Alasan kenapa Brian lebih mementingkan Patricia daripada Eleanor adalah karena sekarang dia sadar jika putri angkatnya itu sedang membutuhkan banyak perhatian. Brian tak ingin lagi mengulangi kesalahan yang sama seperti dulu, pun jika Eleanor mengetahui hal ini, putrinya yang baik hati itu pasti akan memintanya untuk mendahulukan Patricia. "Pelayan," teriak Brian sambil menekan nomor dokter pribadi keluarganya. "Iya tuan, tolong antarkan air hangat ke kamar Patricia, juga tolong siapkan bubur kesukaannya. Dia sedang tidak sehat, tolong lakukan dengan cepat ya." "Baik tuan, ada lagi?" Brian menggeleng. Setelah itu dia segera berbicara dengan dokter begitu panggilannya tersambung.